Tuhan. Kami hanya serahkan padamu. Kiranya Tuhan yang tepat akan menjawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya undang untuk pemuda orang Rabuna untuk mempersembahkan pujian. Untuk pemuda orang Rabuna dipersilakan.
Tiba saatnya di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf Tudin. Banyak firman yang disampaikan untuk memberkati kita dan memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari sabda Allah, mari kita pujikan putra Alkitab sungguh benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita ya pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan mengambil satu tema, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Alkitab kita di sana. Dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-46, kita akan membaca di ayat yang pertama saudaraku sampai dengan ayat yang ke-12. Karena ayat ini cukup panjang, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk proaktif. Saya di ayat yang pertama, saudara di ayat yang kedua dan seterusnya. Nanti di ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Baik, mulai dari saya demikian firman Tuhan dalam perikop di atas adalah Allah kota
benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh teorannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah dari dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya dalam panen. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dari bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai seluruh bumi, yang mematahkan musuh panah, mengumpulkan semua, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membaca ulang di ayat yang kedua. Saudara boleh simak Alkitab dengan baik. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudaraku sidang jemaat Kekri yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini jelas di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam tema renungan kita, Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Pemazmur dalam pujiannya di situ di ayat yang kedua itu, kalau sebenarnya kita kenal lagu ini seperti ini, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Gitu ya, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tempat perlindungan. Artinya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya pihak yang dapat kita andalkan. Dalam perlindungannya kita merasa aman. Ya. Dalam perlindungannya kita merasa damai. Dalam perlindungannya hati kita terasa sukacita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, walaupun ketika masalah demi masalah datang di dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa hanya satu perlindungan yang menjamin ketenangan jiwa kita dan sekaligus memberikan solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan lepas pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun benteng kekuatan yang dibangun oleh manusia. Tidak ada satupun perlindungan yang mungkin digalang oleh manusia yang bisa menjamin akan adanya perlindungan yang benar-benar hakiki di dalam hidup kita. Contohnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu tatkala Musa memerintahkan pengintai, di antara pengintai yang ada itu termasuk di dalamnya adalah Joshua. Tatkala Musa menyuruh untuk mengintai kota yang berkubu, kota yang berbenteng, menurut ukuran manusia kota
penduduk kota itu merasa aman dalam perlindungan itu. Tetapi apa yang terjadi? Tatkala Tuhan inginkan kota itu dihancurkan, kekuatan manusia yang sedemikian rupa berupaya semaksimal mungkin dengan kekuatannya tidak mampu untuk melindunginya, termasuk kota Yeriko pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat bahwasanya hanya ada tempat perlindungan bagi jiwa kita yang aman adalah hanya Yesus sebagai Tuhan pelindung di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita menyadari bukan hanya itu perlindungan yang Allah nyatakan di masa pandemik ini, saudaraku, yang sudah 1 tahun mungkin lebih, yang sudah 1 tahun lebih. Kalau saat ini kita ada, kalau saat ini kita masih bisa bersekutu dengan Tuhan, sadar dan tidak sadar, ini adalah bentuk perlindungan Allah. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur. Ya, kita patut bersyukur karena kita menjadikan Allah di atas segala Allah yang mampu melindungi, yang mampu membenteng, yang mampu menjaga, yang mampu meluputkan dari segala persoalan yang mungkin terjadi, secara khusus pandemi yang mungkin saat ini belum bisa dinyatakan 100% steril. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kalau kita melihat sosok pribadi Daud, saudaraku, ya, Daud sadar betul siapa dirinya kalau bukan karena perlindungan yang Allah nyatakan. Kalau bukan karena Allah yang melindungi dirinya, dia pasti sudah mati di tangan Saul pada waktu itu. Coba kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di sana. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasalnya yang ke-18, saudaraku. Ya. Kita akan membaca di ayat yang ke-6 sampai 14 dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca cepat, saudara boleh simak Alkitab. Ini bentuk perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena
pemimpinnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Seterusnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudaraku, tatkala pujian atas kemenangan Raja Saul beserta dengan Daud dalam medan pertempuran mengalahkan musuhnya, yaitu orang Filistin, disambut begitu meriah dengan bunyi-bunyian, dengan tari-tarian, dengan puji-pujian bagi seorang pemimpin yang besar yang menang dalam pertempuran. Pada waktu itu Saul hanya mendapat pujian beribu-ribu, sedangkan Daud dapat pujian dari rakyat Israel pada waktu itu dengan pujian berlaksa-laksa. Dan pada waktu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pujian yang disampaikan oleh rakyat Israel pada waktu itu, pujian yang hanya beribu-ribu yang diberikan masyarakat Israel untuk seorang pahlawan, bahkan sekaligus seorang Raja Saul. Raja Saul merasa tersinggung. Dan akibatnya apa yang terjadi? Karena ketersinggungannya, karena ketidakpuasannya, karena pujian yang hanya beribu-ribu, bahkan yang lain, pujian yang disampaikan untuk Daud berlaksa-laksa, saudaraku, akhirnya timbullah jahat. Dan pada waktu itu kebiasaan seorang Daud, ya, dia main kecapi. Dia seorang pemain musik yang handal, main kecapi. Setelah hal itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, timbul keinginan Raja Saul untuk menghabisi Daud pada waktu itu. Dan setelah tombak yang ada di tangan Raja Saul dilempar itu, saudaraku, rupa-rupanya perlindungan Allah sebagai total perlindungan, kubu pertahanan bagi Daud, bukan oleh karena kebetulan lemparan tombaknya si Raja Saul tidak tepat sasaran, bukan itu. Saya terlalu yakin ini oleh karena peran Allah di dalamnya. Bukankah Saul adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa? Kalau hanya melempar tombak hanya mungkin jaraknya meteran, saudaraku, sudah terlatih. Tetapi rupa-rupanya Allah sebagai perlindungannya Daud dengan gerak refleks dia menghindar daripada serangan tombak Raja Saul. Dan itulah yang dibuktikan betapa hebatnya perlindungan yang Allah nyatakan, betapa hebatnya Allah di dalam melindungi anak-anaknya, orang yang percaya, yang sepenuhnya mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di pasal yang ke-19, coba tetap sama dalam Alkitab ini, saudaraku, pasalnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Saya akan baca, saudaraku, pasalnya yang ke-19 ya. Pasalnya yang ke-19 di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 hampir sama. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca kembali di ayat yang ke-8 dalam pasal yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud
dan berperang melawan orang Filistin yang menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Pelajaran yang sama, peristiwa yang sama, oknum yang sama. Tetapi keluputan lepas keluputan, perlindungan lepas perlindungan terus mengalir yang diberikan Allah kepada orang yang dikasihinya, yaitu orang yang hatinya berkenan kepadanya. Daud adalah sosok pribadi yang hatinya menyentuh kasih Tuhan, sehingga begitu luar biasanya Allah nyatakan perlindungan di dalam kehidupan Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hanya itu saja Allah nyatakan perlindungannya untuk Daud, tetapi Allah juga nyatakan perlindungannya bagi umat Israel pada waktu itu. Perlindungan yang bagaimana yang Allah nyatakan untuk bangsa Israel? Coba kita akan lihat, ya. Perlindungan yang daripada Tuhan juga dialami oleh orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir dan dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Coba kita akan lihat, ya, satu kebenaran firman Tuhan di sana dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-14, saudaraku. Kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-31. Baik, saya akan bacakan cepat saja, ya. Saudara boleh simak Alkitab dengan baik. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai 31 cukup panjang, karena supaya kita lebih jelas rentetan kisah ini. Demikian firman Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka,